Untuk mendapatkan pemulihan yang menyeluruh, seorang penerima konseling harus melalui beberapa pintu berikut. Pintu pertama, pintu kesadaran. Seorang penerima konseling harus menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak kena dengan hidupnya, meskipun dia tidak mengetahui secara khusus apakah masalah tersebut. Simptom-simptom yang kurang jelas ini menunjukkan satu desakan mendalam di dalam diri seseorang untuk mengenali siapa mereka dan milik siapakah diri mereka yang sebenarnya. Ia adalah satu keperluan untuk memiliki identiti yang sehat, ataupun deria dalaman yang mendesak kepada jaminan bagi kestabilan diri. Pintu 2, pintu pengakuan. Seorang penerima konseling harus mengaku yang dia memerlukan bantuan. Jika tidak, tidak siapa yang mampu memberikan bantuan kepadanya. Pintu 3, pintu tindakan. Mereka akan mencari pertolongan dengan rela hati ataupun mampu untuk menerima bantuan yang dihulurkan dengan penuh rasa kasih. Salah satu daripada pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang konselor pastoral adalah melihat mereka yang mempunyai luka psikologi menolak bantuan yang ditawarkan. Kita harus belajar daripada Yesus Sang Penyelamat untuk marah ke hadapan. Adakah kita patut melepaskan mereka seperti Yesus melepaskan orang muda yang kaya di dalam Matius 19? Ataupun mengambil inisiatif untuk melanjutkan persahabatan seperti Zakheus di dalam Lukas 19? Walau bagaimanapun, bermula dari tahap ini, sekiranya mereka menginginkan bantuan, konselor pastoral akan merasa lebih bebas untuk berjalan bersama sehingga mereka mampu berjalan sendiri bersama Allah Bapa. Adalah penting untuk berpegang dengan seimbang dua elemen penting dalam hidup kita di dalam Kristus, yaitu kebenaran dan kasih kurnia. Di dalam situasi konseling, kebenaran tanpa kasih kurnia mampu menjadikan seorang konselor bersifat menghakimi dan akan menambah derita kepada mereka yang menerima konseling. Manakala, kasih kurnia tanpa kebenaran pula mampu menyebabkan seorang konselor untuk menjadi terlalu lembut hati dan tidak berkesan, malah akan merosakkan mereka yang menerima konseling. Gandingan kebenaran dan kasih kurnia akan membantu kedua-dua pemberi dan penerima konseling untuk menghargai karya penebusan Kristus yang sempurna bagi pembenaran kita dan juga kasih Bapa yang tidak terbatas bagi kita. Peranan seorang konselor pastoral adalah untuk berjalan bersama mereka yang memiliki keperluan emosi dan rohani untuk satu jangka masa yang tertentu. Konselor pastoral menjadi pembantu kepada Roh Kudus di dalam memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan konseling. Roh Kuduslah yang merupakan pembantu dan penasihat yang sentiasa beserta dengan penerima konseling, bukannya si konselor pastoral. Yang kedua, konselor harus melepaskan orang yang menerima konseling daripadanya kepada hidup emosi yang lebih berdikari. Mereka harus belajar bersandar kepada Allah Bapa dan bukannya manusia biasa. Setiap umat Kristen harus memikul beban satu dengan yang lain apabila mereka yang lemah tertekan. Tetapi setiap orang juga harus memikul beban masing-masing, yaitu bertanggung jawab ke atas tindakan mereka sendiri. Yang pertama, pihak konselor atau penerima konseling ataupun kedua-duanya menyalurkan kebergantungan emosi ataupun menyimpan rasa marah kepada sesama sendiri secara keterlaluan. Kedua, mereka tidak menunjukkan seberang perkembangan ataupun mereka langsung tidak sefahaman. Ketiga, konselor pastoral yang memberi konseling pada masa tersebut tidak dapat membantu orang yang menerima konseling di dalam setengah keperluan khususnya. Dan yang keempat, salah satu pihak atau kedua-dua pihak mulai terjebak di dalam hubungan saling bergantung yang tidak sehat tanpa mengira jantina.